Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual, perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Yang disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Sutra Kasih, Yohana Oktaviani Sitepu, dan Yuce Sandra. Nah, prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran kita bagi menjadi 3 subbab materi. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi prinsip fleksibilitas kurikulum, serta rumusan prinsip fleksibilitas di sekolah. Yang pertama, definisi prinsip fleksibilitas. Sebenarnya, prinsip fleksibilitas itu apa sih? Prinsip fleksibilitas adalah prinsip yang memiliki sifat luas, lentur, dan juga fleksibel yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, profil belajar, serta kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya, kurikulum itu harus benar-benar fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, harus sesuai dengan kemampuan serta latar belakang peserta didik. Kita sebagai guru harus melihat atau melakukan pemetaan bagaimana kemampuan dan juga latar belakang dari peserta didik. Yang kedua, disesuaikan dengan kondisi regional atau budaya setempat. Sebagai seorang guru, kita harus melihat atau mengobservasi apa yang menjadi kondisi budaya yang ada di sekitar, sehingga kita bisa menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan budaya yang ada di sekitar peserta didik. Nah, selanjutnya disesuaikan dengan waktu dan juga tempat. Kita sebagai seorang guru harus bisa melihat waktu, tempat, dan juga kondisi di mana kita belajar, sehingga kurikulum itu harus benar-benar fleksibel sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, mengenai prinsip fleksibilitas itu memiliki 2 sisi. Yang pertama, fleksibel terhadap guru dan juga fleksibel terhadap siswa atau peserta didik. Nah, prinsip-prinsip tersebut harus memenuhi kebutuhan. Yang pertama, harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi seorang guru harus bisa memetakan apa yang menjadi kebutuhan dan juga latar belakang dari peserta didik. Yang kedua, dapat diakses. Jadi kurikulum yang bersifat fleksibel bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Nah, yang ketiga, kurikulum itu harus bersifat inklusif, di mana kita sebagai guru harus terbuka, harus melakukan pendekatan dan juga membangun chemistry terhadap guru dan juga peserta didik. Yang keempat, seorang guru harus bisa berinovasi terhadap pembelajaran sehingga pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Kemudian berkelanjutan. Jadi kurikulum itu harus step demi step sehingga continue atau berkelanjutan sehingga dilakukannya refleksi untuk mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan sehingga terjadi perbaikan untuk ke depannya. Nah, sebenarnya apa sih contoh implementasi prinsip fleksibilitas ini di sekolah? Jadi, kelompok kami akan memberikan contoh bagaimana implementasinya. Nah, relevansinya kurikulum di sekolah. Yang pertama, kurikulum itu harus menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Kemudian, sebagai seorang guru, kita harus menyesuaikan media pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar. Kemudian, kebebasan dalam memilih jenis kurikulum dan juga kebebasan yang diberikan kepada siswa maupun guru mengenai kurikulum yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, kemudian kebebasan guru dalam menentukan bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi seorang guru memiliki fleksibilitas dan kebebasan dalam menentukan bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, hasil diskusi bersama kelompok lain dari kelompok 3 memaparkan suatu pernyataan yang dimana pada sekolah di daerah 3T mereka dapat dikatakan menerapkan kurikulum merdeka apabila penerapan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik di sana, di mana guru akan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan sumber daya serta dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Bagaimana pandangan dari
kelompok penyaji, menurut kami, pentingnya implementasi kurikulum merdeka di daerah 3T dalam penerapan tersebut pastinya harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik. Jadi, yang pertama, dalam kurikulum merdeka itu sebanyak 30-40% materi diringkas agar guru dapat mendalami setiap materi. Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka memberikan hak kepada guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan untuk sarana dan prasarana dalam penerapan kurikulum merdeka harus disesuaikan dengan keadaan sekolah 3T tersebut. Nah, dari kelompok 4, bagaimana memastikan bahwa fleksibilitas dalam kurikulum tidak mengorbankan standar pendidikan? Nah, kelompok kami menjawab bahwa prinsip fleksibilitas itu sendiri memiliki standar dan acuan dalam pembelajaran, sehingga prinsip fleksibilitas itu dapat dipastikan tidak mengorbankan standar pendidikan. Ingat, prinsip fleksibilitas itu memiliki standar sehingga tidak akan mengorbankan apa yang menjadi standar pendidikan itu sendiri. Nah, selanjutnya dari kelompok 5 itu memberikan pertanyaan, bagaimana jika ada salah satu kebutuhan yang tidak ada di sekolah tersebut, apakah masih bisa dikatakan kurikulum di sekolah tersebut fleksibel? Nah, dari kelompok kami menjawab, jika salah satu kebutuhan tersebut tidak ada di sekolah, maka tentunya kurikulum tersebut tidak akan bisa dikatakan fleksibel. Karena fleksibilitas kurikulum tersebut akan dipenuhi jika seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi juga dengan baik. Jadi intinya setiap elemen sekolah itu harus berpartisipasi dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari gurunya, peserta didik maupun masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih.